Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Komaria, NIM 1924 10 10 10 93. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 3. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan seperti library NumPy, library Pandas, dan mengimport sklearn. Jadi sklearn ini akan mengimport modul-modul yang akan kita butuhkan. Lalu yang berikutnya, from sklearn model selection import train test split. Jadi untuk train test split sendiri ini nantinya akan digunakan untuk membagi training dan tes dari X dan Y yang akan kita butuhkan. Untuk yang sklearn.metric import confusion metric ini digunakan untuk membuat metric confusion seperti yang diminta oleh soal, yaitu confusion metric. Lalu yang berikutnya sklearn.tree import decision tree classifier. Jadi decision tree classifier ini nantinya akan membuat atau menggambar dari decision tree yang sudah dipelajari algoritmanya. Lalu yang berikutnya from sklearn.metric import accuracy score. Jadi ini digunakan untuk melihat skor akurasi dari algoritma yang sudah dipelajari. Yang berikutnya from sklearn import dataset. Jadi import dataset ini digunakan untuk mengambil dataset yang kita butuhkan. Lalu from sklearn import tree. Jadi import tree ini digunakan untuk membuat pohon dari dataset yang sudah kita buat nanti. Lalu di sini saya mencoba untuk print berhasil ketika semua library yang kita butuhkan berhasil diimport. Kita coba jalankan programnya dan sudah berhasil. Lalu yang berikutnya, nah di sini ada 3 dataset yang akan kita gunakan dan ada 3 presentase data testing yang akan kita coba. Jadi total ada sekitar 9 yang akan kita buat. Maka saya membuat function testing. Jadi function testing ini nanti akan dipanggil ketika kita akan menguji dataset yang sudah kita buat. Nah, function testing sendiri membutuhkan nama. Jadi nama ini adalah nama dataset yang akan kita buat. Lalu presentase dari data testingnya, dan lalu X dan Y ini untuk menampung atribut dan kelas yang akan dibuat nanti. Lalu di sini yang berikutnya xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train underscore test underscore split xy. Jadi xy ini adalah atribut dan kelas yang akan dimasukkan nanti. Lalu test size ini adalah presentase dari data testing yang akan kita buat. Lalu random state. Jadi random state ini berapa data yang akan kita gunakan untuk kita pelajari. Di sini saya menggunakan 100 data. CLF sama dengan decision tree classifier. Untuk mengklasifikasikan decision tree-nya disimpan dalam variabel CLF dengan random state-nya 100 sama seperti yang di atas tadi. Lalu CLF.fit xtrain dan ytrain. Jadi di sini CLF ini memecah dari xtrain dan ytrain-nya. Lalu di sini ada tree.plot tree CLF. Ini digunakan untuk menggambar bagan pohonnya yang dipanggil dari variabel CLF. Lalu ada text representation sama dengan tree export text. Jadi ini digunakan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan pohon dari algoritma yang dibuat. Lalu kita print text representation-nya. Nah, selanjutnya dibutuhkan confusion metric. Jadi confusion metric ini yang pertama dilakukan adalah menggunakan y prediksi sama dengan clf.predict xtest. Jadi ini digunakan untuk memprediksi data-datanya. Lalu di sini saya membuat variabel cm untuk confusion metricnya dengan memanggil confusion underscore metric, ytest, dan ypred. Lalu kita print confusion metricnya nanti. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya
di sini saya akan mencoba untuk dataset wine. Jadi yang pertama adalah from sklearn.dataset import load wine. Jadi import load wine ini kita nanti akan mendapatkan dataset wine yang sudah ada dalam dataset sklearn. Yang pertama, ini untuk mengecek apakah import load wine-nya sudah berhasil atau belum. Lalu di sini ada variabel wine underscore data sama dengan load wine. Jadi wine underscore data ini digunakan untuk memanggil atau menampung dataset dari load wine yang sudah kita import. Lalu di sini ada wine sama dengan pd.dataframe. Jadi pd.dataframe ini digunakan untuk membuat data frame dari wine underscore data yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti feature name ini wine underscore data.feature name akan menampilkan data apa saja yang ada di dalam load underscore wine. Untuk wine.shape ini akan menampilkan ukuran dari data frame-nya itu berapa data dan berapa kolom. Untuk wine.head ini akan menampilkan 5 data teratas dari dataset tersebut. Kita run programnya. Nah, ini import dataset wine berhasil. Ini nama kolom-kolomnya, alkohol, malic acid, dan seterusnya. Lalu dataset shape ini digunakan untuk melihat ukuran dari data frame yang sudah kita buat, yaitu 178 baris, 13 kolom. Lalu untuk wine.head sendiri digunakan untuk menampung 5 data teratas, untuk menampilkan 5 data teratas. Jadi ini ada data pertama, kedua, dan sampai data kelima. Selanjutnya kita membuat variabel untuk menampung atribut dengan nama xwine sama dengan wine.value titik 2. Jadi titik 2 di sini berarti semua data atau semua baris yang ada dalam data wine. Lalu 0 sampai 13 ini merupakan indeks kolom. Jadi indeks kolom ke 0 sampai sebelum 13. Untuk y sama dengan wine ini merupakan variabel untuk menampung kelas. Wine underscore data.target ini dijadikan sebagai target atau kelasnya yang akan kita cari. Lalu di sini dataset wine mempunyai 3 kelas, jadi kita coba menggunakan testing function yang sudah kita buat tadi. Menggunakan function ini. Untuk namanya kita isi dataset wine, untuk presentasenya kita isi 0,2, dan untuk variabel atribut dan kelasnya kita masukkan variabel atributnya xwine, variabel kelasnya ywine. Kita run programnya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini yang dimaksud text representation, dan ini confusion metricnya. Confusion metric dari persentase 20%, dan ini adalah decision tree-nya. Lalu yang berikutnya testing untuk dataset dengan 30%, dengan persentase 30%. Sama seperti 20% tadi, yang diubah hanyalah presentasenya saja. Kita run. Dan ini adalah hasil untuk yang 30%. Di sini bisa dilihat confusion metricnya berbeda dengan yang 20%. Lalu kita run untuk yang 40%, sama, hanya tinggal diganti presentasenya saja. Dan ini confusion metricnya berbeda dengan yang 20% dan 30%. Lalu yang selanjutnya adalah dataset untuk diabetes. Jadi karena diabetes ini tidak ada dalam sklearn dataset, maka saya mendownload CSV-nya menggunakan ini, Pima Indians Diabetes Dataset. Lalu kita panggil menggunakan pd.read_csv, nama filenya diabetes.csv. Lalu kita print diabetes berhasil untuk mengetahui apakah sudah bisa dibaca atau belum. Lalu kita lihat shape-nya dan kita lihat data teratasnya. Nah, kita run. Dan
Ini adalah datasetnya. Jadi ini adalah nama-nama kolomnya dan ini adalah 5 data teratasnya dengan ukuran 765 baris kali 9 kolom. Selanjutnya kita membuat variabel untuk menampung atribut dan kelas. Untuk menampung atribut disimpan dalam variabel X diabetes dan untuk kelas disimpan dalam Y diabetes. Jadi untuk membuat atribut kita menggunakan diabetes_data.drop. Jadi .drop ini nanti akan mengubah data frame dari diabetes data menjadi dengan nama outcome. Dan untuk menampung kelasnya kita simpan dalam Y diabetes menggunakan diabetes_data.outcome. Lalu kita testing menggunakan persentase 20%. Maka ini adalah hasilnya yang menggunakan 20%. Jadi dataset diabetes ini memiliki 2 kelas. Dan ini adalah teks representatifnya, ini adalah confusion metric untuk 20% dan ini adalah decision tree-nya. Yang selanjutnya kita coba testing dengan 30%. Dan ini adalah hasilnya. Kita lihat confusion metric-nya. Ini sudah berbeda antara yang 20% dengan yang 30%. Lalu kita jalankan juga untuk yang 40%. Jadi ini adalah yang 40%. Confusion metricnya berbeda antara 20%, 30% dan 40%. Lalu yang selanjutnya adalah dataset breast cancer. Jadi yang pertama kita adalah mengimport load breast cancer dari sklearn.dataset. Lalu kita print untuk mengecek apakah import breast cancer-nya sudah berhasil atau belum. Selanjutnya kita membuat variabel cancer_data digunakan untuk menampung load breast cancer yang sudah kita import. Lalu kita membuat data frame-nya disimpan dalam variabel cancer pd.dataframe, lalu memanggil variabel yang tadi digunakan untuk menyimpan load breast cancer.data. Kita run. Ini adalah name-nya. Jadi ada 30 kolom di sini. Jadi dari kolom indeks 0 sampai 29 dengan 569 data. Selanjutnya kita membuat variabel untuk menampung atribut dan kelasnya. Atribut disimpan dalam X cancer.value karena tadi ada kolom 30, maka kita gunakan indeks 0 sampai 30. Lalu kita buat variabel untuk menampung kelasnya, yaitu Y cancer_data.target. Dataset cancer sendiri mempunyai 2 kelas. Kita lakukan testing untuk persentase data 20%. Kita masukkan namanya breast cancer, persentasenya 20%, dan atributnya adalah X cancer, lalu variabel untuk kelasnya adalah Y cancer. Kita run. Dan ini adalah hasil, ini adalah confusion metricnya untuk data breast cancer yang 20%, dan ini adalah decision tree-nya. Lalu kita coba untuk yang 30%, sama seperti yang di atas tadi, yang berubah hanyalah persentasenya saja. Kita run, kita coba lihat di sini confusion metricnya. Dan ini berbeda dengan yang ini adalah confusion metric untuk 30% dan berbeda dengan yang 20% tadi. Lalu kita lakukan run untuk yang 40%. Dan confusion metricnya tentu akan berbeda dengan yang 20% dan 30% tadi.